Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering kita dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Benarkah arwah gentayangan dan menghantui? Kami mencari jawabannya. Bandung Parisupan Java, begitulah julukan bagi kota Bandung yang terkenal dengan keindahannya. Sebagai kota yang sudah berumur lebih dari 200 tahun, Bandung memiliki bangunan-bangunan eksotik peninggalan sejarah. Banyak bangunan bersejarah yang hingga kini masih berdiri kokoh. Namun ada juga yang terbengkalai dan hanya tinggal puing belaka. Kiara Condong, sebuah bangunan bekas pabrik terbengkalai dan tidak terpakai, hanya puing dan coretan-coretan di dinding yang masih tersisa. Bagai terselimut misteri, bangunan penuh dengan tanaman rimbun dan liar. Di bekas bangunan yang tak terpakai, warga sering melihat penampakan makhluk gaib. Berbagai penampakan makhluk gaib dengan sosok-sosok menyeramkan mengganggu warga yang datang dan bekerja. Kebetulan kalau yang di daerah sini mungkin penampakannya tidak begitu jelas ya, yang jelas ada orang tinggi gede ya. Oh, cuma lihat kayak gitu aja. Kayak bayangan di sebelah daerah sebelah sini. Lingkungan ini. Ya. Dan kejadian itu juga baru ya Pak? Baru seminggu ke belakang. Untuk mengetahui berbagai kisah misteri yang pernah terjadi hingga muncul penampakan-penampakan makhluk gaib, kami menelusuri bekas bangunan pabrik. Katanya pabrik ini menyimpan banyak cerita-cerita misteri gitu, benar nggak Pak? Bahwa di sini adalah bekas selain aura-aura gaib yang ada hari ini, masa lalu pada tahun 54 itu di sini adalah bekas pembantaian tentara Jepang oleh masyarakat di sini. Samurai ini. Samurai. Ya, jadi samurai. dibunuhnya pakai ini. Datang ke saya juga melalui bukan saya ngambil pribadi, tapi melalui gaib juga. Langsung datang ke rumah Bapak. Ya. Dipercayain gitu udah berarti. Saya. Kesaksian warga juga menyebutkan di lokasi bekas pabrik pada saat zaman penjajahan adalah tempat pembantaian tentara Jepang. Kisah pembantaian menjadi bumbu cerita seram yang diyakini kebenarannya.
Saya lagi pasang paralon ya di belakang sana. Di mana? Di sebelah sana, di belakang. Oke. Pas kebetulan nggak tahu gimana ya, pas mau posisinya lagi di atas benteng ya saya itu kan. Lagi banyak anak-anak di bawah, kebetulan saya ada di atas. Seolah-olah ada orang yang mendorong gitu loh, ada yang mendorong langsung. Oh ya? Iya gitu kan, terus saya langsung jatuh gitu. Jatuh. Ya langsung jatuh, sedang saya lihat ada apa ini, saya kan gitu. Ternyata nggak tahu gimana, langsung gelap ya pada saat itu, langsung kebetulan saya minta tolong teman-teman saya. Iya. Ada apa ini, ada apa gitu. Cuman ya saya nggak sempat ada komunikasi. Tiba-tiba ada sekira ya kayak yang mendorong aja gitu dari belakang. Di sini? Iya. Manusia kerdil, tapi mukanya itu kayak muka rata. Gak ada hidung, gak ada mulut. Bekas bangunan pabrik kulit di Kiara Condong menyimpan kisah misteri. Warga sering melihat penampakan berbagai makhluk gaib, bahkan diantaranya mengganggu. Kisah lain yang membuat kawasan menjadi angker adalah lokasi pabrik pernah menjadi tempat pembantaian tentara Jepang pada zaman penjajahan dulu. Sekitar tahun 70-an berdiri pabrik kulit di daerah Kiara Condong. Dan seiring berjalannya waktu, pabrik ini sudah tidak beroperasi dan meninggalkan banyak puing-puing sisa bangunan yang menimbulkan banyak cerita misteri. Lalu saya bersama tim sudah janjian bersama Pak Asep, salah satu tokoh masyarakat di sini yang mungkin sudah berada di dalam. Sewaktu Bapak kerja di sini, Bapak Cukut itu tiba-tiba ada sekira ya kayak yang mendorong aja gitu dari belakang. Di sini? Iya, di pasar lokasi ini gitu. Iya. Sih kalau kejadian mah ya banyak sih, tapi yang ada yang nampakin, ada yang cuma iseng aja. Iya. Penampakan itu kayak apa, Pak? Ada yang kayak ya kayak baju merah, ada harimau gitu. Permisi, Pak. Saya Claudia. Oh ya, Bapak dengan aku Wawan. Pak Wawan. Ya. Pak Wawan lagi ngapain di sini? Kerja di sini Bapak. Oh, emang setiap Kerjaan tiap Iya. hari. Setiap hari. Tiap hari. Terus Pak Wawan pernah nggak mengalami kejadian aneh sama Bapak kerja di banyak. sini? Oh, Sering. banyak. Sering Bapak mas di sini mah sebenarnya angker banget. Angkat. Angker sekali. Mata orang-orang yang di sana nggak mau pergi ke sini. Cuman Bapak doang yang sini. Kalau ada juga orang yang mau ke sini diantar sama Bapak. Ya, cuman Bapak yang berani di sini. Terus kejadian apa yang pernah Nah, Bapak alami? kejadian Bapak kalau siang Heeh. emang cuman nggak ada apa-apa. Kalau malam kan Bapak kerja malam. Hmm. Dari jam 9 sampai jam 12 malam. Nah, sekitar kemarin lah, nggak lama, hari Selasa, Bapak lagi kerja di sini, tiba-tiba ada perempuan di sana nyamperin. Dari sana? Dari sana ke sini nyamperin. Nyamperin Bapak lagi Nyamperin kerja? Bapak lagi kerja. Bapak kan sendirian. Mhm. Di situ cuma lampu, cuma 3 biji, 1, 2, 3. Nah, nyamperin nih sama Bapak. Pas Bapak ditegur, ada apa? Dia ngebelakangin Bapak. Belakangin gini. Ya. Nah, ditanya sama Bapak, kenapa ke sini? Mau apa? Ada apa? Dia malah diem. Nah, udah diem, Bapak tanya lagi, ada keperluan apa ada sama Bapak? Dia pergi. Sana lagi. Ke sana lagi. Wujudnya pergi. seperti apa tuh, Pak? Perempuan. Perempuan? Perempuan Terus?
perempuan yang ke nyamperin si bapak mama emang nggak ada Mukanya sebelah. hancur. Ini bukan hancur kayak darah sebelah ini. Iya. Kayak matanya udah nggak ada lah. Saat memasuki bangunan bekas pabrik pada malam hari, kami merasakan aroma mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Bangunan yang kini dinaungi tanaman rimbun dan liar semakin menambah kesan angker. Kami melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran cerita warga. Kami juga mencari berbagai menampakkan makhluk gaib di lokasi bekas bangunan pabrik. Lokasi pertama yang kami datangi adalah tempat yang disebut-sebut pernah menjadi lokasi pembantaian tentara Jepang. Ada apa aja yang kamu lihat? Jadi kalau menurut penglihatan aku, di sini tuh emang rame. Ramai. Jadi bukan cuma penghuni asli atau jin-jin, tapi banyak juga setan-setan usilnya kayak di sana itu tuh ada sosok tinggi banget, gede. Jadi gedenya itu mungkin lebih gede daripada pohon, kakinya aja. Kak, demi. Oh ya, kakinya. Iya. Terus di sana sampingnya dia itu jadi kayak ada manusia kerdil, tapi mukanya itu kayak muka rata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, terus matanya itu merah, tapi kecil banget. Jadi kayak cuma ada kelihatan kayak 2 titik, tapi merah. Dan itu kayak mungkin ya dia yang hebat atau dia penunggu yang raja di sini, dan 2 itu di bawah dia, tapi yang selalu ada. Dan Terus yang selama ini kan suka ada ganggu atau kelihatan orang yang kerja di sini. Iya. Sosoknya seperti apa? kalau itu Ada yang nggak di sini? dari tadi siang juga aku udah ngeliat itu cewek. Jadi kayak sosok kuntilanak. Mukanya itu sebelahnya bagus kayak muka manusia biasa, tapi sebelahnya itu hancur banget. Jadi kayak kulitnya lepas, terus merah darah, terus tangannya aku nggak tahu kemana. Terus juga jalan terus tuh di pojokan sana, terus di daerah apa sebelah juga? sana? Iya, daerah sebelah sana. Sekarang lagi jalan sana. Masih ada di sana. Cuma dia dari tadi siang juga udah diajak komunikasi tuh nggak ada jawaban sama sekali. Jadi diem aja, cuma matanya karena yang sebelah itu masih kayak berbentuk manusia, dia tuh ngeliatin tajam banget. Jadi yang kamu rasain di sini energinya lebih ke negatif. Negatif karena banyak juga setan-setan yang nggak punya tempat dan dibuangnya emang di sini. Kalau kerajaan yang kamu maksud itu maksudnya dia punya tempat kayak ada istananya atau apa gitu? Enggak. Jadi itu cuma aku ngeliat kayak cahaya merah. Itu tuh kayak bulat, gede banget. Jadi itu gede banget, dan setiap aku lihat tadi ada yang lewat, pasti masuknya ke sana. Jadi menurut aku sih itu tuh kayak tempatnya mereka. Tentara Jepang. Iya. Iya. Sininya itu kayak robek. Bajunya juga robek gitu. Dia yang nunduk aja, itu dia kayak habis diseret. Tadi ngedenger nggak suara? Demi membuktikan kebenaran cerita warga yang menyebutkan lokasi bekas bangunan pabrik kulit angker, kami melakukan penelusuran malam. Saat memasuki tempat yang disebut pernah menjadi lokasi pembantaian tentara Jepang, Frisley, seorang anggota tim yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, melihat berbagai penampakan makhluk yang menyerupai sosok-sosok tentara Jepang. Jadi di sini kayak mereka nunjukin banget muka mereka yang lagi kesakitan. Bisa nggak berinteraksi sama mereka, tanya dulu itu kejadiannya apa? Iya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Dari dilihat juga ngomongnya juga bukan ngomong Indonesia sih. Bukan bahasa kita. Iya, bukan bahasa kita, dan nggak ada ngelihat ke kita. Jadi ngelihat ke kita juga kayak pandangan takut, nunduk, kesakitan, Oh ya. nangis. Nah, mereka kan orang Jepang yang menjajah kita. Kenapa mereka takut lihat kita? Karena dia dibunuh sama kita. Soalnya
Yang aku lihat sih mereka kayak jadi kayak korban siksaan gitu. Siksaan siapa? Kalau bisa flashback nggak kalau melihat dari itu? Ya yang aku lihat yang salah satu yang di sini cowok, jadi sininya itu kayak robek, bajunya juga robek gitu. Dia yang nunduk aja itu dia kayak habis diseret, jadi diseret dari sana itu diseretnya, dan itu tuh dia mungkin meninggalnya di sini. Jadi tadi sebelum dia ada di sini dia tuh berdiri di situ kayak diem aja. Sekarang dia pindah di sini dan dia nangis, berdarah gitu. Jadi dia kayak yang ngelihat kita juga kayak pandangannya kayak takut. Dan pucet, bibirnya pucet. Dan aku juga nggak ngerti ngomongnya apa. Kesakitan, teriak-teriak gitu. Terus kalau soal pedang yang tadi dibawa sama Pak Asep, kamu sempat lihat kan? Iya. Dan tadi sebelumnya juga kamu sempat pegang sebentar kan sama pedang itu. Pas kamu pegang itu, pedangnya itu ada kayak aura negatif atau apa yang kamu rasain? Di pedang itu jadi kayak ikatan mereka yang 5 orang yang ada di sini itu masih diikat di pedang itu. Jadi pas aku pegang itu kedengeran kenceng banget suara mereka nangis. Tadi juga aku sempat bilang mereka nangis, kesakitan gitu. Jadi kayak teriak-teriak padahal aku nggak ngeliat merekanya. Jadi mereka tadi juga kan sempat dijelasin kalau yang meninggal dari pedang itu lebih dari 20. Tapi yang di sini itu ada 5. Jadi menurut aku yang masih diikat di pedang itu 5 orang yang ada di sini. Penampakan sosok-sosok makhluk dunia kasat mata membuat kami penasaran. Dari lokasi bekas pembantaian tentara Jepang, kami meneruskan penelusuran ke lokasi yang sering terjadi gangguan kepada warga yang datang. Iya, di tempat ini juga banyak anak kecil. Iya, dari tadi juga ngelewat-lewatin kita. Terus juga tadi anak kecil itu narik ininya Kak Fatma. Anak kecil itu kecil banget. Terus kepalanya botak tapi bukan tuyul. Apa itu? Hitam banget, hitam. Jadi tangannya juga kukunya panjang gitu, lebar. Jadi tangan sama kakinya itu lebih gedean tangannya. Terus dia lebih kayak ngebungkuk gitu gak sih? Iya, Gini kan? kayak model ngebungkuk. Terus juga larinya cepet. Ya enggak, ngebayangin aja kalau tangannya lebih lebih gede dari kakinya, berarti kan dia kayak ngebungkuk kayak monyet gitu gak sih jalannya? Dan itu banyak banget. Iya sih. Iya, tadi lewat-lewat juga. Oke. Nah, di tempat ini juga, di sekarang kita, itu lagi banyak yang ngelilingin. Terus juga terutama kayak cewek-cewek, maksudnya kuntilanak, itu dia tadi ngeliatin terus terbang di atas. Terus sambil rambutnya tuh panjang banget, jadi terbang tapi rambutnya tuh tadi melewatin sini. Wow. Melewatin antara Kak Claudia sama Om Cicip, jadi ngibasin gitu. Oh, no. Terus ada juga yang bilang kayak semacam binatang. Bisa kambing, bisa kumpul di sini gitu. Ya, di daerah sana. Kalau binatang itu aku nggak nemuin binatang itu, Di sini nggak nemu. enggak. Dari, Cuma dari pertama datang ke sini sih ya. enggak ada yang binatang itu. Cuma ada nenek-nenek itu hidungnya kayak hidung babi gitu maju. Terus rambutnya itu kan putih, jadi itu panjang banget. Dan belakangnya itu jadi ada buntutnya, terus kakinya cuma kaki hewan, cuma sampai ke atas, sampai ke badan itu enggak, badan nenek-nenek. Cuma emang kayak gitu. Dan dia nggak ada di tempat ini, nggak ada di tempat keliling kita. Jadi di mana dia? Tadi cuma ada kayak ngelewatin, terus larinya cepet banget. Itu lari ke belakang sini, Oh, berarti udah nggak ada di nggak ada di daerah kita. Kalau yang pertama tadi kita datang, yang pas ngobrol-ngobrol di situ, Hanya Cuma ada yang kayak tentara, iya, aja. sama yang tadi rajanya, kayak yang penguasa terbesar di daerah ini. oke. Gimana kalau kita coba ya? Kalau dia pakai angin,
kayak di sana suatu malam kita pengen tahu ada interaksi, ada eksistensinya nggak dari mereka. Di sana di mana? Mau ngerasain nggak? Rasain aja. Coba Jadi aja. kamu Coba. awalnya ngerasain Apa yang dirasain kakak? Coba aja. Ngerasain apa? Iya, aku coba buat kakak nyentuh yang kunti. Nggak mau nyentuh. Maksudnya gimana sih? Kok nggak mau? Jadi aku dari awal udah bilang aku nggak mau dibukain mata batin atau. Nggak dibukain. Tapi aku nyentuh. Aku coba ngedeketin kakak sama. Tadi ngedenger nggak suara? Ada yang ngedenger nggak? kenapa sih Iya. Ada yang denger nggak? Nggak, itu ular bukan? Bukan. Bukan. kenapa sih itu Iya tadi yang nenek-nenek aku bilang itu lewat lagi. Oh ya udah berarti aku udah ngerasain. Di kawasan yang menurut warga sering terjadi gangguan, kami ingin membuktikan kebenarannya dan mencoba untuk berinteraksi. Awalnya sih emang karena diceritain sama indigonya si Prisly, jadi nggak lama memang terlihat sebelah kanan dari tim ada berdiri sosok nenek-nenek, tapi tidak jelas. Aku langsung takut gitu kan, langsung nunduk, langsung nggak mau lihat lagi. Tapi emang terbukti memang ada sosok nenek-nenek yang bergaun putih kali. Oke, ada yang jalan aja ranting, bukan jalan gini sih. Itu udah mulai ada yang masuk. Di lokasi yang sering terjadi gangguan makhluk gaib terhadap warga, kami melakukan uji nyali dan coba berinteraksi. Kamu ceritain aja kondisi sekitarmu kayak gimana. Ke sana. Nggak apa ngobrol sambil ngobrol tahu apa cerita aja. Info-info yang kamu dapat tuh apa? Nggak tahu. Jangan. Elang, aku bener-bener ya. Cek masih bang. Iya, monitor. Ini sampai sekarang sih belum dengar apapun atau ngelihat apa-apa sih bang. Masih aman aja sih kayaknya. Ya aman aja ya. Coba deh Lang ambil gambar pantengin ke bekas posisi tadi kita yang ada kursi itu. Kita coba tunggu dulu karena kan dua area itu yang di belakang kalian sama yang di depan kalian itu. Tapi ini tempat kameranya yang gimana? dianggap paling angker di sini. Oke, siap bang. Jangan out of frame. Enggak. Itu ada suara deh di belakang kita. Elang, takut ada ular. Tadi kayak di sana ada dah, di depan. Apa yang Nggak tahu kayak apa ya? Kecil sih bunyinya. Kayak ada yang jalan aja ranting, bukan jalan gini sih. nyeret? Enggak. Kayak tek-tek gitu. Dari situ tuh. Depan kamera situ kan. Kita nggak menantang, kita nggak bermaksud mengganggu.
Bisa tolong dilihatkan eksistensinya. Hanya suara-suara dari reruntuhan bangunan dan tanaman liar yang tumbuh yang kami dengar. Penampakan makhluk gaib belum terlihat. Apa yang tadi dirasain? Tadi sih dari belakang sana, ya di bak itu ada yang kayak ngelempar gitu. Ya kalau Aerang dengarnya 2 kali, aku dengar sekali. Terus aku dengar dari itu, dari depan situ aku dengar kayak ada, nggak tahu, kayak tek-tek gitu. Kayak bukan jalan gini sih, cuman kayak nggak tahu, not sure, tapi kayak jalan tek-tek gitu. Sama kayak dia dari belakang gitu, nggak tahu, dari belakang agak atas-atas gitu kayaknya. Aku lagi ngobrol kayak gini sama seorang, terus kayak di sana tuh kayak ada bunyi. Tapi kayak binatang, tapi kayak bukan binatang. Mungkin dari sini-sini nggak tahu. Aku denger aja suaranya pokoknya. Jadi gimana? Jadi tadi kan kita di depan, aku sama Om Kiki. Nah di sana tuh ada kayak cewek siluman. Jadi bunyinya tuh kayak, jadi kayak semacam ular, tapi bukan ular juga. Jadi dia ada bunyi kayak cewek, cuma dia itu silumannya lebih ke ular mungkin. Nah pas aku lagi ngomongin dia tuh kayak nggak suka dan dia terbang. Nggak tahu, aku langsung kepikiran kayak dia terbang ada di arah bak. Aku bilang gitu, dan gak lama Iya. Gitu. Lewat ate. ada yang Itu bunyi. ada supaya lebih mengajarkan kita lebih tahu sampai ada mereka. Gimana kalau kita main jelangkung? Oke, ya. Setuju tuh, Bang. Oke, sip. Ya. Tapi kita kan nggak bawa peralatan yang seperti biasanya, jadi kita mungkin dalam persiapan seadanya, siapa tahu dapat bisa. Mudah-mudahan. Dan tapi kan sebenarnya ada aku minta kalau aku lagi yang benar. Tapi kan itu kan kita nggak nyiapin strategi atau Iya. mereka kan akan datang kalau misalnya ada strategi itu mereka lebih cepat. Jadi kalau misalnya nggak ada dan mungkin mereka akan datang lebih lama itu kita tetap menunggu ya benar-benar sampai ada respon dari mereka yang benar-benar menunjukin mereka ada. Oke. Ya, yuk kita coba di area depan. Ya, di depan aja. Misi Kak Fatma. Untuk lebih memikat makhluk gaib agar mau berinteraksi dengan kami, permainan jelangkung telah kami siapkan. Jelangkung adalah warisan dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang menganggap semua benda mempunyai kekuatan gaib. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Mantra-mantra telah ditembangkan untuk memanggil makhluk gaib agar ikut permainan kami. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta. Itu udah mulai ada yang masuk. Untuk beberapa saat, belum ada yang masuk ke dalam boneka. Bisa jadi, karena kami tidak memakai sesajen yang disyaratkan. Namun tak berapa lama, jelangkung mulai bergerak. Ketika kami tanya, boneka jelangkung bergerak dengan menuliskan nama seorang wanita yang berumur 49 tahun. Maaf, boleh diulangi nama kamu siapa? Lenny. Lenny. Sheila. Len. Nama kamu Lenny. Lenny.
Kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Ya, Leni meninggal karena sakit atau dibunuh? Kalau dibunuh tulis D, kalau sakit tulis S. Kalau dibunuh tulis D, kalau sakit tulis S. Sakit. Ini cuma mau cari-cari aja deh, deh. Kamu bisa lihat nggak apa yang sosok apa yang masuk ke sini? Kalau tadi itu yang ngeliat cewek itu cewek yang sempat megang belakangnya Om Agam. Terus kalau yang sekarang itu ada dua. M O Dia kayak gambar apa gitu. Ini kayak Di lokasi bekas bangunan pabrik yang sudah tidak terpakai, kami bermain jelangkung. Permainan jelangkung diyakini sebagai permainan untuk memanggil makhluk gaib. Bekas bangunan pabrik kulit diyakini pernah terjadi pembantaian terhadap tentara Jepang. Saat kami bermain jelangkung, boneka bergerak seolah menulis dalam bahasa Jepang. boleh diulangi lagi? Maaf, Mosi ya. Wusi. M O I. Wusi. Mas, apakah Ini kamu tulisannya juga salah pilih. satu tentara yang ada di belakang? Ini ya satu yang tembakannya ya? Iya. Iya. Saya mau tanya, apa benar kamu korban pembantaian? Kenapa kamu dibantai? Diam dulu. Karena Nolak. Diam dulu sampai Siapa yang bantai kamu? Terus saya hapus dulu, sabar. Yang Memang, kamu Pak. tuh orang Indonesia, pribumi atau bangsa kamu sendiri? Oke. Ini kecil kali ganya tuh apa ya? Coba bisa cari Google. bisa tingkat Pribumi. ganya. Tadi kan kamu bilang, Ganya tadi kan artinya kamu apa? bilang kamu itu dibantai karena kamu nggak Menolak kerja. menolak kerja. Memang kamu itu disuruh kerja apa sih? Kamu disuruh kerja apa? R Rodi. O Rodi. Kamu ini tadi bilang kamu ini tentara yang di belakang. Kamu orang Jepang atau orang Indonesia? Kalau kamu orang Jepang tulis J. Kalau kamu orang Indonesia tulis I. Itu apa? Penjajah. Coba tanya aja pertanyaan lain. Kamu cuma kayak simbol gitu nggak sih?
Kamu disuruh kerja apa ya sama Dia ngasih simbol gitu. jembatan? Jembatan. Ini kayak ini. Dia kayak gambar apa gitu? Ini kayak Tulisan kanji. Iya nih. Tulisan dari permainan jelangkung nampak bukan dalam bahasa Indonesia, namun seperti tulisan hiragana, salah satu cara penulisan dalam bahasa Jepang. Ya, Malam makin larut. Permainan jelangkung kami sudahi. Karena interaksi dengan makhluk gaib di lokasi bekas bangunan pabrik yang juga tempat pembantaian tentara Jepang seolah tak mau berhenti. Kita udah selesai main jelangkung dan tadi kita sudah berinteraksi dengan beberapa makhluk yang ada di sini, termaksud salah satunya Moshi, tentara Jepang yang mengaku dibunuh karena menolak untuk kerja rodi. Tapi kita belum tahu kebenarannya karena yang kita tahu adalah bangsa Jepang yang menjajah bangsa Indonesia. Bekas bangunan pabrik kulit di Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat dikenal angker oleh beberapa warga sekitar. Beberapa penampakan makhluk gaib sering terlihat, bahkan mengganggu warga. Banyak misteri yang belum terungkap, salah satunya kebenaran bekas pabrik yang juga pernah menjadi tempat pembantaian tentara Jepang. Tim angker banget yang melakukan penelusuran, menemukan dan merasakan beberapa fenomena gaib. Namun kami tidak menemukan penampakan yang kami cari. Memang ada di dalam Islam pun mengatakan bahwa jin itu tempatnya di tempat-tempat yang kosong, biasanya yang tidak terjangkau oleh manusia.